Allahu mawjudu qadimun baki mukhallifun lil khalqi bil itaki wa qaimun wani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatu sab'atun taqdimu fa qudratun iradatu sab'un basar ayatu al ilmu kalamun istamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di pengajian Mujito Channel pada malam hari ini. Santriwan santriwati yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat di mana berada, rahimakumullah yang berbahagia pada malam hari ini. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik saat malam hari ini kita masih diberi kesehatan karena banyak masa pandemi COVID-19 saat sekarang. Banyak orang yang berbaring di rumah sakit. Semoga beliau cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, semoga rahmat ta'zim, rahmat salam tetap melimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kita semua, menunjukkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita semua terhindar dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, adik-adik yang saya cintai, pengajian pada malam hari ini meneruskan pengajian kita, yaitu kitab Hadis Arba'in Nawawi, yang pada malam hari ini adalah hadis yang ke-7, yaitu yang ke-7. Di sini hadis yang ke-7 ini menerangkan tentang nasihat. Namun sebelumnya malah kita bersama-sama untuk membacakan surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minal masyriqi ilal maghribi wa ila jami abaina wa ummahatina wa jatatina wa ila masing-masing masayikhina wa ila asatizatina wa ila mu'allifil kitab wa musannifil kitab wa man alamana wa jazana alam taha wa likulli hajatin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrihi wa ata'alaina min barakati fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u utawi iku hadis kang nomor 7. Hadis kang nomor 7 an Abi Ruqayyah saking bapak Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari kang bos Ad-Dari radhiyallahu muga ridhoni sapa Gusti Allah anahu dumateng Tamim bin Ausin Ad-Dari yen anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing temesune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi kala dawuh Kanjeng Nabi ad-dinun nasihah. Ini hadis. Sebelumnya kita baca dulu hadisnya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausid Ad-Dari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadisnya pendek tapi sangat mendalam. Artinya ad-dinun nasihah. An Abi Ruqayyah saking Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya ing temesatune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawe ad-dinun nasihatu ila akhiri. Ad-dinu utawi agama Islam maksudnya iku an-nasihatu nasihat. Kulna takon sopo ningsun. Maksudnya Pak Tamim ini banyak orang mengatakan liman kedue sopo Kanjeng Rasul. Kagem sinten Kanjeng Rasul. Kulna takon sapa ingsun liman kedue sinten Kanjeng Rasul. Kala njawab sapa Kanjeng Nabi lillahi kagungane Gusti Allah li kitabihi lan kagungane kitabing Allah wali rasuli lan kagungane utusane Allah wali aimmatil muslimi lan kanggo pimpinan ne wong muslim, wong Islam, wong amatihim lan kawulane muslim. Jadi wong umume orang-orang muslim. Ini. Hadis diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah. Ini Ruqayyah ini perempuan. Jadi Abi Ruqayyah bapak Ruqayyah. Bapak Ruqayyah itu sahabat Rasulullah jenenge Tamim bin Ausin Tamim. Ini sahabat Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini loh. Perkataannya ad-dinun nasihah. Jadi Rasulullah SAW dawuh ad-dinun nasihah. Agama itu adalah
nasihat. Kulna, saya berkata, liman, untuk siapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi qala, jawab Kanjeng Nabi, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Nah, ini kulna liman qala lillah. Kata-kata lillah ini nasihat menasihati, saling menasihati antara satu sama lain. Ini di dalam Islam memang nasihat, saling menasihati itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lillahi. Di dalam lillahi ini kita harus patuh karena nasihati Allah. Kita mematuhi perintah-perintah Allah. Manut apa yang diperintahkan oleh Allah. Yani manut apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah itu kita tinggalkan. Dan Allah itu wajib kita untuk mengisahkannya. Harus percaya bahwa Allah itu mengisahkannya. Ini untuk Allahnya. Kita harus percaya bahwa Allah itu Esa, Tunggal, yang menjadikan kita, menjadikan bumi dan isinya. Kita harus mengimani, mempercayai bahwa Allah itu ada, dan Allah itu yang menciptakan kita di dalam bumi ini. Allah juga yang menciptakan bumi seisinya, bukan seluruh makhluk, bukan kita toh. Seluruh makhluk di atas bumi ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus percaya walau ada malaikat-malaikatnya juga diciptakan Allah, menciptakan malaikat-malaikat, menciptakan makhluk seluruh alam ini. Alam ini juga yang menciptakan Allah dan seisinya juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kujadikan jin dan manusia di atas bumi ini illa liya'budun, terkecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi kita termasuk makhluk yang diciptakan Allah. Kita harus menyembah kepadanya, mempercayainya. Kita diperintahkan untuk menjalankan di dalam Al-Quran. Al-Quran di garis-garis, ada hudud-hudud, ada had-had untuk dikerjakan kita. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita wajib untuk mematuhinya. Karena di dalam nasihat ini nomor 2-nya aja likitabihi. Likitabihi maksudnya itu langsung Al-Quran. Karena kalau likutubihi ini adalah kutub, jadi kitab-kitab, dan ini likitabihi yakni menciptakan untuk Al-Quran. Dan juga wali rasulihi, yaitu khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mempercayai bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diwahyukan lewat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan untuk pedoman hidup kita di dunia yang fana ini. Jadi kehidupan kita di dunia ini harus berdasarkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, juga Al-Hadis yang tingkah laku
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita menjadi pedoman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnat Rasul. Fa in taraktu, sudah kutinggalkan fikum kepada kalian semua, amrani, dua perkara. Dua perkara itu apa? Fa'in tamassaktum, apabila kalian mau berpegangan, berpedoman kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis ini, lantadillu, maka Anda tidak akan, kamu sekalian tidak akan tersesat abadan, selama-lamanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnat Rasul, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kitab Al-Quran ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li nafsih. Iqra'u, bacalah kalian semua Al-Qur'ana, Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran iku ya'ti, bakal itu meko apa Quran, yaumal qiyamati, besok ing dina kiamat, syafi'an, akan memberi syafaat li ashabi, kepada orang yang mempunyai, yakni membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena nanti di hari kiamat akan datang kepada kita yang membaca, akan memberi syafaat kepada kita yang mau membaca Al-Quran. Sudah saya berulang kali saya katakan, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, berilah cahaya di dalam rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Bahkan ada di hadis itu, di Iqra'ul Quran itu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis itu, yang pasti hadis itu sahih. Dan ada lagi di dalam, bahkan ada keterangan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ada nanti al-jannatu mustaqatun, nanti surga itu merindukan 4 perkara, salah satunya adalah talil Quran, yakni orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran itu adalah sangat dirindukan oleh surga. Yang seterusnya adalah qaulillahi wali kitabi wali rasulihi. Jadi wali rasul dan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diutus pada kita untuk menyempurnakan. Bahkan wali rasulih ini, innama bungistu litamui memakan amal, tentang budi pekerti. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini tentang untuk menyempurnakan budi pekerti. Karena budi pekerti kita, budi pekerti waktu itu sangat carut marut dalam zaman jahiliyah, dan untuk menyempurnakan, marilah oleh karena itu belajarlah untuk akhlak, terutama adik-adik dipelajari tentang kitab Akhlakul Baninnya. Dan seterusnya adalah wali a'immatil muslimina. Jadi untuk nasihat juga untuk pemimpin-pemimpin orang muslim. Jadi pemimpin-pemimpin Islam. Di sini pemimpinnya ada 2. Ada umara, ada ulama. Jadi ada pemimpin di dalam pemerintahan dan juga ada pemimpin di dalam keagamaan. Jadi pemerintahan juga ada ulama, jadi pemerintah juga ada ulama, jadi tentang pemimpin Islam di dalam keislaman atau di dalam keagamaan. Keduanya harus kita ikuti, keduanya. Dan juga bagi nasihat juga wa ammatihim. Nasihat juga kepada
Ngammatihim jadi orang umum, orang Islam yang bertempat di lingkungan di suatu negara. Ngammatihim di situ di pemerintahan keislaman. Jadi orang-orang yang umum, bukan pemimpin, bukan ulama. Jadi orang-orang yang termasuk agama Islam. Jadi dikhususkan kepada mereka. Jadi kita harus mematuhi, umumnya itu orang mematuhi nasihat, saling menasehati satu sama lainnya. Rawang riwayat kehun hadis sapa muslimun Imam Muslim. Di sini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Sekian dulu hadis Arba'in Nawawi bagian ke-7 pada malam hari ini. Semoga manfaat khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat di mana berada, rahimakumullah. Semoga kita pada malam hari ini dan malam berikutnya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masa pandemi ini, marilah kita jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan diusahakan untuk menjaga jarak. Terima kasih. Minta maaf. Kurang lebihnya minta maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.